Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada rapat pertemuan kali ini untuk membahas terkait dengan peningkatan fasilitas prasarana dan tentang fasilitas sarana dan prasarana untuk sekolah inklusi. Terlebih kita melihat bahwa sekolah kita ini merupakan sekolah yang sudah skala internasional gitu ya, sudah sampai akreditasinya sudah baik begitu. Melihat akreditasi yang baik itu, kita sebagai contoh bagi sekolah lain. Nah, maka dari itu kita di sini berupaya untuk memperbaiki segala aspek fasilitas dan prasarana yang ada dalam sekolah kita ini. Dikhususkan fasilitas prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, lebih lanjut, sebelum kita membuka rapat pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya alihkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan terkait dengan pertemuan pada malam hari ini. Kepada Bapak Langgeng Trisanjaya, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Anissa Firda. Terima kasih teman-teman guru, teman-teman pihak keluarga besar sekolah MA Ulul Albab ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sekolah kita betul yang diucapkan oleh Mbak Anissa Firda telah mencapai taraf internasional. Di sini kesadaran kita tentang efeknya, dampaknya jika kita menjadi sekolah internasional adalah menjadi lokasi strategis untuk sekolah lain mengadakan studi banding di sekolah kita. Di situ, maka dari itu saya mengajak teman-teman semua, teman-teman guru semua untuk melakukan rapat pada malam hari ini, terutama untuk membahas sarana prasarana di sekolah kita. Karena pantasnya menyambut tamu lain, memberi yang kita berikan ke tamu-tamu kita, terutama di sektor peribadahan di masjid kita. Nanti akan ada perluasan insya Allah seperti itu yang disampaikan, yang insya Allah nanti juga disampaikan oleh wakil kepala sekolah kita dalam bidang sarana prasarana, terutama di toilet. Tentunya pastinya gitu ya, kita sambut mereka, termasuk sepojok-pojok pun kita memiliki sarana prasarana kita demi mendukung bidang sekolah kita dalam pendidikan inklusi. Mungkin seperti itu, Mas Bapak Hilmi, Waka Sarana Prasarana, dipersilakan. Mohon maaf masuk Bapak Hilmi. Ini mic-nya tolong dinyalakan terlebih dahulu nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Di unmute dulu, Pak. Sudah. Sudah masuk. Terima kasih. Oh ya, maaf tadi ada suara anak saya. Oke, langsung saja
dari Waka bidang Sarpras. Di sini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa fasilitas yang tentunya perlu dibenahi dari masjid, toilet, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini, saya selaku Waka Sarpras ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian pada salah satu fasilitas yang tentunya itu untuk tempat kita jalan gitu, untuk jalur mudik gitu. Nah, di tangga gitu ya. Jadi tangga itu yang sekolah kita itu notabene sekolah yang berbasis pendidikan inklusi. Jadi tentunya ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tangga. Oke, karena sekolah kita itu terdapat sekitar 5 sampai 6 lantai dan tangganya itu saya lihat itu terlalu sempit gitu. Jadi harapan saya tentunya dari bidang Sarpras itu untuk memperlebar tangga tersebut dan juga untuk menggantinya dengan eskalator gitu. Eskalator yang miring gitu, Pak. Jadi bukan eskalator yang kayak di mal-mal itu, bukan. Jadi eskalator yang miring yang bisa buat dinaiki oleh kursi roda gitu. Karena kenapa saya mengusulkan begini? Jadi gini, ada beberapa dari guru pendamping itu bukan mengeluh ya. Kayak dia itu meminta ke saya untuk memberikan masukan tentunya di tangga itu, di tangga tempat kita biasa naik turun. Nah, di situ dikasih eskalator gitu. Jadi beberapa titik tangga itu kita kasih eskalator dan itu nanti kita gunakan hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu dan juga pendampingnya gitu. Ya mungkin dari guru pendamping itu sudah sering lah ya naik turun 2 sampai 6 lantai. Nah, itu mendorong anak yang berkebutuhan khusus itu misal dia punya punya kegiatan di lantai 2, di lantai 3 gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Baik Pak, masuk. Kalau ini Pak, mempertimbangkan jika menggunakan eskalator, itu nanti kan guru pendamping dapat setiap saat membantu siswanya dari awal berangkat hingga masuk gitu kan Pak. Nah, bagaimana kalau opsi kedua ini kita ubah atau kita gantikan dengan ini menggunakan lift gitu. Jadi mempermudah anak yang berkebutuhan khusus cacat fisik tuh misalkan tidak bisa berjalan gitu Pak, menggunakan kursi roda atau tongkat gitu. Jadi kalau menggunakan lift lebih dipermudah karena ya langsung gitu kan Pak. Kalau menggunakan eskalator kita takutnya mungkin guru pendamping itu berhalangan gitu loh Pak. Yang memang sudah tanggung jawabnya, misal gitu Pak. Baik, saya selaku bendara masuk ya Pak, Ibu sekalian. Jadi dari masukan dari Bapak Waka Sarpras bahwa kalau misalnya untuk pembangunan pengganti tangga atau tadi Bapak bilangnya eskalator miring dan Ibu Sekretaris menyebutkan adalah menggunakan lift. Kita mempunyai insya Allah dana yang bisa digunakan untuk proses tahap pembangunan. Jadi untuk sekedar info, jadi pemasukan dana dari sekolah kita itu berasal dari dana BOS, SPP, ada donatur tetap dan juga wakaf. Dan kemarin itu sempat ada pengeluaran untuk beberapa renov di sekolah kita dan itu masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita lakukan renovasi kelanjutan saat ini dan juga pembangunan yang akan nanti kita setujui yaitu lift atau eskalator yang tepat bagi anak inklusi ini. Kurang lebih uang yang kita ada yang tersedia yaitu ada 600 juta. 600 juta itu terbagi dari wakaf dan juga
dana BOS tadi, SPP, dan juga donatur. Jadi untuk pembangunan insya Allah kita bisa melakukan pembangunan itu. Jadi kalau bisa kita melakukan pembangunan itu dengan benar-benar yang kita butuhkan dan sesuai. Jadi ini tidak sia-sia kita gunakan dananya. Baik, saya masuk dari tata usaha. Meninjau dari jumlah siswa yang mengalami kekurangan itu sekitar 10 orang. 3 orang dari tunarungu, 3 orang lagi dari cerebral palsy, dan 4 orang dari tuna gratia. Jadi menurut saya kalau semuanya kita membangun lift dan jumlahnya murid kekurangan ini hanya 10 orang tuh menurut saya kurang efisien. Jadi lebih baik alangkah baiknya kita membangun eskalator tersebut. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya dari Bapak dan Ibu semua atas masukannya. Tapi saya masih tetap bersikukuh ya dengan pendirian saya mengusulkan untuk didirikan eskalator yang itu eskalatornya itu miring, bukan yang kotak-kotak gitu. Jadi dari Bapak Yusril tadi dari perwakilan TU juga bilang itu lebih efisien gitu. Saya juga setuju dengan pendapat beliau karena lift itu sangat membutuhkan daya listrik yang sangat banyak gitu ya. Jadi satu kali naik ke lantai itu bisa menghabiskan sekitar Rp18.000 per naiknya gitu. Nah, itu kalau kita kalikan lah ya, dalam sehari itu ada berapa orang yang naik turun di lift itu gitu. Nah, itu sih mungkin dari saya. Mungkin dari Pak Kepala Sekolah bisa menengahi atau bisa punya pendapat yang lebih bagus. Silakan. Mohon maaf saya izin masuk. Jadi sebenarnya saya ingin menegaskan atau menanyakan ulang lagi kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi sebenarnya tujuan dibangunnya lift dan eskalator ini sebenarnya ditujukan benar-benar untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau anak yang umum itu juga bisa menggunakannya atau bagaimana? Kalau untuk eskalator sendiri sebenarnya itu hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ya misal kalau ya nggak semua sih. Jadi kalau ada siswa yang benar-benar itu penuh, misal di tangga jalan itu dia penuh jalannya, ya itu bisa menggunakan fasilitas eskalator itu, tetapi masih dibatasi jumlahnya. Takutnya dari siswa-siswa itu banyak yang memilih di eskalator tersebut gitu. Masuk Bapak Ibu sekalian dari saya. Jika kita ketahui dengan jumlah keuangan kita kurang lebih hanya 600 juta gitu ya. Jika teman-teman Bapak Ibu ketahui juga dalam pemasangan lift itu bisa mencapai 100 hingga 200 juta satu kali pasang, dan itu belum dengan perawatan sekaligus biaya pemasangan karena perlunya ahli juga dalam pemasangan lift. Jadi jika saya sendiri melihat, karena kita tidak berbicara tentang lift saja, tadi saya sampaikan juga untuk penyambutan sekolah-sekolah lain yang akan melakukan studi banding, di situ kita akan melakukan pelebaran musola dan melakukan renovasi toilet. Di situ untuk saat ini dari saya sendiri ya, nanti bisa didiskusikan kembali untuk memberikan lebih mendukung dengan adanya pembuatan eskalator itu tadi, karena dalam pembuatan eskalator itu tidak mencapai 100 juta. Karena bukan karena kita tidak mau membuat lift, karena memang kita ketahui lantai kita
melebihi dari 2 gitu ya. Di salah satu gedung kita itu sampai 4 lantai. Di situ kita tidak bisa memaksakan juga jika kita harus memakai lift. Karena kita akan melakukan renovasi renovasi masjid, pelebaran masjid, masih dengan toilet-toiletnya. Dengan itu juga sarana prasarana inklusi tidak boleh ada yang tertinggal seperti itu. Dengan jumlah keuangan kita, dengan sumber keuangan seperti itu tadi, yang Baik, mungkin Bapak Kepala Sekolah sedang berhalangan sinyal, nggih. Iya, Bu. Pak, gimana Pak? Yang totalnya, Bapak Ibu sekalian, yang totalnya 600 juta itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan kita. Itu dari saya. 600 juta itu terlalu kecil untuk pembuatan lift karena kita memiliki lebih dari 1 gedung. Gitu. Karena pembuatannya pun lebih murah eskalator. Seperti itu. Karena coba di list dulu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, di list dulu apa yang akan kita renovasi. Dan itu kita bisa seimbangkan dengan jumlah keuangan kita di tahun ini. Seperti itu. Karena kalau kita fokus ke dalam satu sektor, jalan saja, seperti itu, kita masih memerlukan musola juga, kita masih memerlukan toilet juga, laboratorium juga, ya. Karena peserta didik kita juga membutuhkan kegiatan penelitian seperti itu. Perpustakaan penting juga bagi pendidikan inklusi kita. Banyak yang perlu direnovasi dari sekolah kita, mengingat kembali bahwa sekolah kita telah bertaraf internasional dan mempunyai potensi besar di tahun depan karena tadi mendapatkan surat juga dari saudara saya sesama kepala sekolah di sekolah lain akan melakukan studi banding di sekolah kita. Rencana beliau dan itu sudah kemungkinan besar artinya. Jadi di situ kita list dulu apa yang kita perlu dukung untuk melakukan pembangunan seperti itu. Mas Hilmi, Pak Hilmi, Irfan Hilmi, Wakil sarana prasarana, selain jalan ada lagi tidak Pak Hilmi? Oke Pak, terima kasih. Jadi gini, sedikitnya saya sudah mencatat beberapa fasilitas yang perlu kita perluas, perindah, dan juga perlu kita perbaiki. Yang pertama tadi jalan, maksud saya tangga. Nah itu dari Pak Kepala Sekolah sudah dikasih saran juga untuk membangun eskalator. Nah selanjutnya ada masjid. Nah di sini masjid itu rencana kami akan membangun atau memperbaiki di tempat wudhunya. Jadi tempat wudhunya itu nanti akan kita perindah dan juga perbesar. Dan tentunya terfasilitasi untuk anak inklusi. Nah itu. Terus yang ketiga itu ada perpustakaan. Nah, jadi kami kemarin meninjau dengan Bapak TU, Pak Yusril, ada beberapa fasilitas perpustakaan yang itu sudah termakan usia, mungkin sudah lama belum kita ganti, itu kesalahan dari kami juga. Nah, di situ kami akan memperbaiki semua fasilitas di perpustakaan itu untuk bisa menunjang anak-anak untuk mengakses informasi di situ, meminjam buku, membaca buku, dan sebagainya. Dan tentunya untuk anak inklusinya juga. Terus yang keempat itu ada toilet. Nah, di sini toilet juga sangat penting ya untuk kita bahas bareng. Jadi beberapa toilet itu ada beberapa yang rusak, baik dari pintunya maupun dari lubang irigasinya atau lubang saluran airnya. Nah, jadi kemarin juga saya sudah meninjau ada beberapa toilet yang harus kita perbaiki. Nah, seperti itu, Pak. Terus yang terakhir itu ada
fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar. Misal dari laboratorium IPA itu juga membutuhkan beberapa peralatan yang harus diperlukan untuk anak inklusi itu bisa belajar seperti teman-teman lainnya gitu. Terus juga dari guru penjas itu juga meminta saya untuk menyampaikan fasilitas olahraga untuk anak inklusi itu diperbaiki. Kemarin juga ada beberapa yang rusak gitu. Dan tentunya untuk diperbaiki secepat mungkin gitu, Pak. Oh ya, ada satu lagi, Pak, yang terakhir itu untuk area parkir. Nah, di sini dari Bapak Satpam itu mungkin udah bosan kali ya mengurus lahan parkirnya itu banyak motor atau mobil yang kurang rapi karena saya lihat sendiri lahan parkirnya itu memang kurang besar gitu, Pak. Jadi rencana dari kami yang berdiskusi dengan bagian sarana prasarana lainnya itu juga pengen punya lahan parkir itu yang luas. Jadi nanti ketika dalam jangka dekat ini kan kita ada studi banding gitu ya. Nah, jadi kalau misal ada studi banding ke sekolah kita, parkirnya itu tidak perlu di depan sekolah ataupun di samping halaman sekolah gitu, Pak. Jadi parkirnya itu bisa muat semua di parkiran sekolahan kita gitu. Jadi sedikitnya tadi ada 6 yang harus kita benahi fasilitas-fasilitas itu untuk menunjang proses pendidikan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Irfan Hilmi. Bagaimana Pak Dan dengan konsep rencana kita? Ya, saya sebagai guru pendamping siswa sangat berterima kasih dengan penambahan sarana dan prasarana yang akan dibangun. Pasti sangat bermanfaat untuk perkembangan siswa-siswa ABK dalam mempermudah kegiatan pembelajarannya di sekolah setiap hari ya. Mungkin dari penambahan eskalator di setiap gedung kelasnya itu sangat membantu dalam siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, lahan parkir, dan perluasan masjid dan toiletnya ya. Di sini saya sebagai guru pendamping berterima kasih kepada Waka Sapras dan juga kepala sekolah dalam mementingkan sarana-sarana yang dapat memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatannya hari-harinya di sekolah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Interupsi, Pak. Silakan. Untuk perbaikan atau perluasan perpustakaan ini dikhususkan bagaimana, Pak? Maksudnya lebih spesifiknya untuk nanti ke depan. Oke, Bu Anissa ya. Jadi sepertinya saya tidak bilang perluasan ya. Jadi saya cuma bilang ada beberapa fasilitas perpustakaan itu yang rusak gitu, Ibu. Jadi perpustakaan itu sebenarnya nggak kita perluas, cuma kita dekorasi ulang atau direka ulang. Nggak sepenuhnya kita reka ulang, cuma beberapa renovasi sisi aja, Pak. Direnovasi ya, maksud saya direnovasi. Jadi beberapa sisi itu yang perlu direnovasi untuk lebih enak dilihat gitu. Iya. Pak, untuk kedepannya kan kita berencana akan menambah untuk ini ya kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus yang dengan jenis ini tunanetra. Nah, kalau saya saran nih Pak, nanti perpusnya ini
renovasi mungkin bagiannya diperluas untuk tempat, disediakan tempat bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra itu. Jadi tidak disatukan, tapi ada ruangan tersendiri yang bagi untuk mereka membaca, ya baik membaca maupun untuk tempat apapun yang bisa digunakan untuk mereka di perpustakaan tersebut gitu Pak. Jadi disediakan ruangan baru gitu Pak. Dan ditambah buku-buku pendukungnya yang memang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut begitu. Melihat dari rencana kita yang akan menambah ini ya Pak, jenis APK yang akan kita tampung di sekolah ini. Bagaimana Pak? Saya masuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih diskusi yang sangat luar biasa gitu. Belum mencapai kesimpulan bahwa ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, berbicara tentang selalu kita berbicara tentang perluasan dengan jumlah tanah kita yang terbatas. Saya ada sedikit pemikiran, nanti akan saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan seperti itu, bahwa pada dasarnya betul sekali kita melihat posisi kita yang tadi saya ulangi sekali lagi bahwa menjadi sekolah bertaraf internasional, di situ kita memerlukan perluasan lahan seperti itu. Nah, nanti dalam perluasan lahan tersebut perlunya kita melakukan koordinasi dengan pihak setempat, pembebasan lahan di sekitaran sekolah kita, nanti akan kita lakukan koordinasi setelah ini. Itu nanti akan menjadi bagian saya. Seperti itu, karena seperti yang disampaikan tadi, artinya untuk parkir mungkin tidak bisa dalam jangka waktu dekat ini, mungkin ya ini semua tahun depan, tapi tetap kita usahakan sesegera mungkin gitu ya, terutama di bagian toilet dan masjid akan kita segerakan, tapi untuk tetap akan ada skala prioritas dalam pembangunan ini, pada dasarnya seperti itu. Yang menjadi skala prioritas bagi saya sendiri, selain jalan itu pasti, yang tadi eskalator. Yang kedua itu kita akan melakukan perluasan masjid. Dan yang terakhir yang akan kita bangun adalah adanya area parkir terkhusus untuk ABK. Biasanya ABK itu memiliki lahan parkir tersendiri khusus untuk pemberhentian peserta didik atau orang berkebutuhan khusus itu memiliki lokasi parkir tersendiri seperti itu, atau lokasi berhenti yang berbeda dari orang normal pada umumnya seperti itu. Oke, itu yang menjadi unik pada rapat kali ini. Berbicara tentang perluasan itu sangat saya setujui, akan sangat. Iya, baik. Mungkin kesimpulannya tadi adalah dari Bapak Kepala Sekolah, menimbang dengan adanya ini ya, kita akan kedatangan tamu dari sekolah lain, jadi perluasan memang diperlukan gitu, dan mungkin kedepannya akan mengupayakan penambahan lahan gitu nggih Pak? Gimana Pak? Gimana Bu? Nggih, maaf tadi suara Bapak terputus. Jadi maksudnya untuk kedepannya nanti kita mungkin akan mengupayakan untuk tambah lahan nggih untuk perluasan tadi itu yang dikhususkan bagi pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu nggih Pak? Oh nggih, mungkin Bapak Kepala Sekolah sedang bermasalah dengan sinyal nggih. Nggih, Bu. Baik, mungkin kita sudah terhubung Pak. Pak Langgeng. Baik, mungkin saya sambil menunggu Pak Kepala Sekolah akan coba share dulu hasil rapat pada malam hari ini nggih, sebentar. Oke, baik Bu. Ya.
bagaimana Pak Langgeng? Apa tadi sudah sepenuhnya disampaikan atau masih Sudah kurang? Karena cukup, kurang tadi lebih seperti itu yang dari saya. Akan sangat kami dukung semua usulan yang ada gitu. Cuman tetap ada skala prioritas dalam pembangunan kita kali ini. Karena keterbatasan keuangan kita yang hanya 600 juta sekian tadi. Gitu. Seperti itu. Silakan Bu Anissa. oh, baik. Mungkin ini sudah sampai penghujung pertemuan rapat pada malam hari ini karena mengingat waktu yang sudah cukup malam. Kesimpulan akhir akan saya coba share di sini nggih, supaya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Baik. Hasil rapat pada malam hari ini kurang lebihnya adalah didapatkan hasil seperti ini. Jalan tangga itu tadi yang kita bahas, mungkin akan kedepannya kita renovasi dengan ditambah eskalator karena kelas untuk anak berkebutuhan khusus itu ditempatkan paling tinggi di lantai 2, jadi tidak memerlukan eskalator yang cukup banyak gitu, karena kan kita ada beberapa lantai ke atas, tapi kita sesuaikan untuk kebutuhan anak aja gitu kan yang berkebutuhan khusus. Kemudian masjid itu kita akan melakukan renovasi di tempat wudhunya, kita perluas gitu. Untuk toilet itu tadi sudah disebutkan ada beberapa kendala, beberapa masalah yang menjadi masukan dari guru-guru lain juga gitu kan. Nah, itu mungkin nanti perbaikan toilet ke depannya akan dirancang lebih lanjut oleh ini ya, Bapak Hilmi dengan Pak Kepala Sekolah gitu. Nah, kemudian perpustakaan. Nah, perbaikan perpustakaan ini nanti disesuaikan dengan jenis anak ABK yang akan ditampung di sekolah Ulul Albab ini. Kemudian terakhir adalah tempat parkir. Ini termasuk hal yang penting karena tempat parkir tidak bisa disepelekan. Anak sekarang kan kita memperbolehkan anak untuk membawa kendaraan bermotor sendiri, nggih. Jadi terkadang untuk anak berkebutuhan khusus itu juga yang membawa kendaraan gitu, baik kendaraan itu dia bawa sendiri atau dia diantar gitu kan, membutuhkan tempat parkir. Maka dari itu kita petakan gitu. Inisiasi kedepannya adalah dipetakan. Nanti ada tempat parkir lahan untuk anak berkebutuhan khusus sendiri dan yang reguler sendiri, seperti itu. Bu Anissa? Yang nggih? Bisa tambahi kolom satu lagi, Bu. Waktunya. Tahun depan itu sudah mulai tahun Januari. Kalau bisa dalam jangka waktu 1 semester ini bisa kita lakukan renovasi yang diperlukan untuk tahun tahun pelajaran yang baru seperti itu. Jadi untuk kolom tangga tadi ya, tangga itu bisa kita selesaikan di bulan Maret seperti itu, karena dalam pemesanannya setahu saya itu bisa 1 bulan karena butuh pengukuran juga. Nah, maka dari itu untuk tangga itu bisa kita mulai di bulan Maret seperti itu. Nah, di bulan Maret mungkin dalam pembangunan tangga karena itu langsung bisa dipasang, itu Maret akhir sudah bisa selesai. Itu untuk pembangunan eskalator tadi. Tapi kalau untuk masjid mungkin selama 1 semester ya perlunya kontraktor juga itu nanti. Jadi nanti Pak Waka Sarpras bisa mencarikan kontraktor juga yang jujur untuk kita gitu ya. Yang jujur untuk kita dalam pembangunan masjid dan lain sebagainya juga. Seperti itu. Oke Pak, nanti segera ini ya Pak, untuk data-datanya akan segera saya kirimkan di grup ini nanti sekolah, supaya bisa lebih lanjut dibahas oleh guru-guru lain yang hari ini berhalangan hadir gitu, untuk didiskusikan kembali. Selesai di-upload. Tapi untuk kegiatan yang lain itu bisa kita selesaikan di semester ini. Saya lihat seperti itu.
pentok di Juni lah. Juni bisa kita selesaikan. Seperti itu bisa ditambahi Bu Anissa, biar kita ada deadline-nya. Mungkin sekian. Terima kasih Bu Anissa. Oke, Pak. Terima kasih masukannya. Nanti mungkin ini karena sudah dalam forum ini sudah diperjelas oleh Pak Kepala Sekolah, untuk administrasi datanya nanti akan segera saya laporkan setelah rapat ini selesai. Menimbang waktu yang sudah cukup malam gitu nggih. Hasil rapat kali ini dapat disimpulkan bahwa tetap kita akan, dari Bapak Kepala pun sudah menyampaikan, tetap ada prioritas yang diutamakan untuk segera diperbaiki sebagai penunjang fasilitas ABK. Mengingat kita akan kedatangan kunjungan dari sekolah lain gitu, sebagai contoh, gitu, maka perlunya ada fasilitas yang memadai dan dengan kualitas yang baik begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk diskusi selanjutnya akan kita selenggarakan pada pertemuan di minggu berikutnya, nggih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.